menjadi awal dari integral di kuncinya. Nah dari sini dikembangkan nanti apa saja pengembangannya di sini. Kalau misalkan aljabar biasa nih seperti ini, integral aljabar, ini integral trigonometri kan. Nah dari sini ada lagi kalau integral dari fungsi yang ditambahkan, ya. Maka nanti tinggal masing-masing diintegralkan aja. Integral dari fx ditambah integral dari dx. Jadi kalau tambah sama kurang, sama-sama dikurangkan masing-masing. Nah kalau perkalian, jika ada x sama dengan k dikali dx, alias salah satu persamaan ini kekuatan yang lain menurunkan. Nah, maka ini kita pakai substitusi cara. Ya. Nah, tapi kalau misalkan turunan dari satu fungsi bukan perlipatan fungsi yang lain, nah ini bukan perlipatan ya. Nah, maka ini pakai parsial namanya gitu ya. Nah, bagaimana contohnya? Oke. Oh ya, pertama nih. For example, contoh. Pertama nih, misalkan integral dari 3x pangkat 4 yang ngomong dulu lah ya. Ini dulu dx. Jadi gimana hasilnya? Berarti ini dasar kan? Pokoknya bagaimanapun bentuknya, usahakan dia berbentuk seperti bentuk umum ini gitu. Jadi dia gampang untuk mengintegralkannya gitu. Oke, langsung jadi kita tambah 1 jadi 5. Dapat 5 x pangkat 5 tambah c. Sudah dari. Kemudian selanjutnya integral dari saya agak tambah sedikit 2 ke pangkat x misalkan. Nah ini sudah umum. Kalau nggak dikembalikan ke bentuk umum, namanya menuju ke sini. Nah, jadi sebelum diintegralkan kita ubah dulu jadi mana? Integral 2 x pangkat setengah x, lalu tambah 1 setengah 2 per setengah. Ini 2 per setengah kan? X pangkat setengah tambah c, jadinya 4 pangkat 3. Jadi kembali ke sini, namanya ini kunci nih. Kunci. Oke, selanjutnya. Nah, melihat ini penjumlahan. Nah, contohnya gini, integral 4 per x kuadrat ditambah 2 pangkat x dx. Nah, jadi penjumlahan kan? Berarti langsung aja masing-masing diintegralkan. Ini naikin ke atas ya. Jadi gimana? Nah, ini sebelum ini integral 4x dua tambah 2x setengah. Oke, x ya. Jadi sama dengan ditambah 1. Berarti 4 dibagi min 1. 4 x pangkat min 1 di setengah tambah 1. Setengah tambah 1 sudah berapa sih? 1,5. 3 per Ibu bagi kelas sedikit 3 per 4 kan? 2 dibagi 3 per 2 jadi 4 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Kalau sudah diintegralkan kita x nya berubah jadi c. Nah ini balikin lagi karena biasanya di pilihan nggak ada pangkat negatif, jadinya 4 x ditambah 4 per 3 x pangkat 3 per 2 ini kan 3 per itu kan 1 setengah. Nah x akar Paham ya? Masih gampang. Nah, sekarang perkalian.
Contoh perkalian. Nah ini contohnya nih. Coba. Nah nomor 1 boleh atau nomor 1 lebih terlalu gampang. Terlalu gampang. Nomor 6 saya kasih contohnya nomor 6 nih. Ya. Oke. Ya. Bagi itu kan kali-kali juga. Oke. Jadi integral dari 6x kuadrat tambah 4 per akar pangkat 5 ya, dari x pangkat 3 tambah 2x min 1. Ini pangkat 3 ya, x. Nah, ini pembagian atau perkalian ya. Ini kan bisa dibuat di perkalian juga, cuma makanya jadi negatif. Nah, sama kayak ini pembagian, tapi kan bisa dibuat jadi perkalian, gitu kan? Oke, nah ini anggap saja fx dan gx. Nah, kita lihat fungsi yang paling dekat mana yang bawah. Oke, tanpa melihat pangkatnya, nah kita lihat ini. Coba kita turunkan. Nah, kita mau ngecek apakah turunannya sama dengan kelipatan fungsi yang lain atau tidak, ya. Sekarang kita cek turunan dari ini nih. Makanya alat cetaknya dengan turunan itu kan. Nggak bisa belajar integral kalau belum belajar turunan. Ya. X pangkat 3 tambah 2x min 1. Ya. Nah, jadi nyambung nggak nih ke sini? Kelipatannya enggak? Kelipatannya kan? Oke, contohnya nih kita misalkan. Ini dipisahkan U sama dengan X pangkat, jangan pula P aja ya. Nah, P sama dengan X pangkat 3 tambah 2X min 1. Sekarang saya turunkan operator turunan itu dx ya, dp gitu. Nah, kita turunkan X sama dengan 3x kuadrat ditambah 2b. Setiap menurunkan pasti ada dx. Artinya kita menurunkan fungsi p terhadap variabel x, gitu ya. Itu artinya. Nah, lihat sekarang ini hasil turunan dari fungsinya nih, ya. Sekarang lihat sini, ini kan, ini kelipatannya enggak? Kelipatannya ini kan tinggal kali 2. Jadi ini kan, nah ini bisa nih pakai substitusi. Oke, sekarang lanjutin. Asalnya dp sama dengan sekian dx. Nah sekarang kita buat jadi dx sama dengan sekian dp. Ini dp dibagi x kuadrat tambah 2, gitu ya. Nah sekarang lanjut lagi ke sini. Nah, oke, kita masukkan pemisahan ini ya. Mengganti ini dengan dx. Jadi integral dari 6x kuadrat ditambah 4 dibagi dengan, nah ini apa tadi pemisahannya? P, berarti P pangkat berapa? 3 per 5. Ini kan per kan? Kalau akar kan jadi 3 per 5. Oke. dx, nah dx nya ganti sama ini. Berarti dp per 3x kuadrat tambah 2. Nah, kenapa harus dibuat kayak gini? Supaya nyambung variabelnya p sama p lagi. Tadi kan x dx, sekarang p dp. Nah, ini masih ada x yang mau dicoret nih. Nah, ya. Oke, sekarang kita coret. Sudah, sisa berapa ini? 2. Sisa 2. Nah, 2-nya keluarkan saja. Ya. Biar tidak meribetkan gitu ya. Jadi 2 keluarkan integral ini ke atas gitu, supaya lebihnya mendukung yang tadi. Ya, berarti P pangkat min 3 per 5 dp. Ya, P. Udah, integral saja. Ini 2-nya milihnya jadi 2 tambah 1, ayo. Berarti ini bandingin tambah 5 per 5. Nah, nah, 5 per 5 tambah ingin 3 per 5. 2 per 5. Ini kan? Beda. Bisa
sana salah. Ini naik ke atas nih, jadi 5/2 kali 2 berarti 5 kan? Nah, P pangkat 2 tambah C. Terakhir tinggal P-nya masukin lagi ke bentuk awalnya. Jadi 5 X pangkat 3 tambah 2X-1 pangkat 2 akar 5 udah habis ya. Tambah C. Satu lagi deh, contoh satu lagi. Perkalian yang merupakan parsial. Ini ada nggak coba? Kok bisa tahu sih ada banyak gitu? Hah? Ada Ya, banyak? Enggak, ya kan cuma dilihat dari soal. ya ini kan bakal tahu nih. Contohnya ada di nomor 13. Ya, 13. Di sini nomornya nomor 4 aja. Nomor 4. Nih, soalnya gini, integral X akar X tambah 1 dx. Anggap ini dua fungsi ya. Satu fungsinya X, satu fungsinya akar X tambah 1. Nah, yang paling dekat yang mana? Ini, jelaskan. Coba turunkan dulu kayak tadi kan. Ini turunkan, oh ternyata sebenarnya pangkatnya sama alias kelipatannya nih. Ya. Nah ini coba turunin. 1. Ini berarti bisa nggak mencoret nanti? Nggak bisa. Oh berarti ini nggak bisa pakai substitusi. Nanti harus pakai jadi ini harus pakai substitusi. Kenapa? Karena turunan fungsi yang pertama adalah kelipatan dari fungsi yang kedua. Jika dan tidak jika gitu. Nah kalau ini kenapa pakai parsial? Parsial karena turunan pertama tidak sama dengan kelipatan dari fungsi yang ya. Terus kalau gini gimana? Nah kalau jelas, nah ciri gini, kalau parsial itu pangkatnya sama atau nggak jenuh 2, itu kan cuma 1 bedanya kan? Ini 3, ini 2. Kalau ini 2 ini pasti 1 gitu. Kalau parsial itu nggak murid kayak gitu. 3 sama 1 itu parsial pasti. Harus kalau sama parsial juga karena menurunkan jadi habis nanti pangkatnya. Ya. Nah kalau ini sudah jelas pakai parsial, ya maka kita pakai harusnya penting gini, integral dari U dv sama dengan UV dikurangi integral X. Nah ini spesial ini di buku kayak ini, cuman ini hebat kan? Dengan langsung pakai rumus tanjarin, rumus namanya tanjarin. Bagaimana? Nah, siapkan tabel. Yang ini untuk fungsi yang diturunkan, yang ini untuk fungsi yang diintegralkan. Mana yang diturunkan? Yang lebih simpel, yang bisa diturunkan jadi 0. Mau di 0 mau dia sama kayak akar. Mau jadi 0 gitu. Nah ini X, yang ini X tambah 1 pangkat se. Nah bedanya di sini. Tadi dari identifikasi awalnya kan pangkatnya nggak berurutan, itu cirinya parsial. Terus dari pengerjaannya parsial itu pangkatnya di bawah, ini tuh. Tadi itu kan dia pangkatnya nggak di bawah. 3/5-nya nggak di bawah di pemisahan. Itu seperti itu parsial pangkatnya di bawah, mau setengah, mau 3, mau 4, gitu ya. Bawa ke sini. Oke. Turunkan X jadi 1, turunkan lagi jadi 0. Harus sampai 0. Ini kalau belum jadi 0, terus turunin lagi gitu ya. Ini juga harus sejajar. Kalau ini turunkan 2 kali, juga turunkan 2 kali. Coba ini berapa nih? Ini berapa jadi?
1 berarti ini tambah 1. 32. Nah, 1/3/2. Berarti 2/3. Ya, berarti 2/3 X tambah 1 pangkat 3/2. Integralkan lagi. Nah, ini sebenarnya ada tambahan lagi. Dikali ini turunan dari ini 1/1 gitu ya. Kalau di sini ada 2, nah jadi ini ada catatan. Kalau misalkan di sininya 2x tambah atau gini, saya bisa kerja. Kalau di sininya ax tambah b sampai pakai tengah misalnya, maka ini integralnya apa ini? Langsung 2/3 kita lagi pakai n aja ya umum. Nah berarti 1/n tambah 1 terus ax tambah b pangkat n tambah 1 harus kali lagi karena ada koefisien x nya kali 1/4 dari ini. Nah kebetulan ini 1 jadi 1/1 kan. Nah ya. Oke, ini tegangan lagi nih, tambah 1 dulu. 5/2. Ya, 5/2 berarti 2/3/5 dulu ya. 2/3 dibagi 5/2 ya. X tambah 1 pangkat 5/2 kali 1/1 lagi kan? Ini naikin ke atas kan? Jadi 4/15 X tambah 1 pangkat 5/2. Nah, ada. Jadi hasil integralnya ini dan ini. Nah, kemudian kita kali silang. Ini kita kali ke sini, kita kali positif. Ini kita kali ke sini, kita kali negatif. Kalau ada lagi positif, ada lagi negatif. Selasih positif negatif. Positif dulu. Karena ngikutin rumus ini, punya pengen positif. Oke, selanjutnya tinggal kita susun. Berarti hasil dari integral ini adalah x dikali ini berarti 2/3x x tambah 1 pangkat 3/2 ya. Terus 1 kali ini tapi min 4/15 x tambah 1 5/2. Lihat nih pilihan jawabannya, nah kalau nggak ada kita uraikan gitu ya. Tapi jarang yang kayak gini, harus difaktorkan dulu. Bagaimana cara memfaktorkannya? Lihat. Pertama lihat koefisiennya. Ini 2/3, ini 4/15. Kita bisa ambil faktornya berapa? Faktor 3. Ya. Ambil faktornya 2. Berarti ambil 2/3. Nah, ini nggak ada temennya nih, ini beda. Nah ini nih, yang dalam kurung ini mana faktornya? Nah ini kita ambil tambah 1 pangkat. Oke, ini kita kasih kurung. Ini luas ini dibagi ini dikasih sisa x dikurangi 4/15 kali 2/3 5. Ini tinggal 5/2. Nah, x tambah 1 pangkat 1 5/2 dikurangi 2. Anjir nambah lagi, nah dikurangi. Kan kalau bilangan di dibagi pangkat jadi dikurangan. Nah, ini 1 ya, bisa ditulis. Ini tinggal dikurangi saja. 2/3 x tambah 1 pangkat 3/2 ini dibuat jadi 5/5 nih. Ya, ini 1 kan? 5/5, 5 kurangi 2x, 5x kurangi 2x, 3/5 x kurangi ini 25 kali 1 Nah ini sama-sama per 5 kan? Kan ini kali ini jadinya 2/15 ya. Nah ini kan faktor 2. Jadi x tambah 1 pangkat 3/2 dikali 3x tambah c. Ada kalau ini.
Masih nggak ada lagi. Dikali. Ya, mulai ke X tambah 1 pangkat 1 kali X tambah 1 pangkat 1. Yang pangkat 1 kali sama yang ini. Ya. Jadi ini kali 1 di sini. 2/15 X kali 3X X kuadrat X kali min 2X tambah 3X jadi tambah X, ya kan? Ya. 1 kali min 2 min 2. Nah, tinggal sisa yang pangkat 1 berarti kan X. Mau nggak? Nah, ini sudah mewakili materi integral apa? Tak tentu aljabar. Belum ya? Baik. Tapi ini dulu. Kalau yang itu gimana Mas? Oh iya. Oke, contohnya ya. Nah, ini lah ya. Contohnya di sini misalkan. Ini catatan. Oh, nampak. Mau biasanya nampak. NP. NP itu NB ya. Nah, ini kalau ada ambil aja lah. Misalkan integral dari apa? Misalkan min 2 sampai 3 biar agak jauh. Dari 2x pangkat 3 min 4x kuadrat. Sama integralkan tambah 1 jadi 4, 2/4 setengah X kuadrat pangkat 1 tambah 1 4/3 X pangkat. Nah, ini kan biasanya tambah C. Ini nggak tambah C tapi masukkan kali batas min 2 sampai, artinya masukkan 3 dan min 2 ke variabel X berurutan. 3 dulu masukin semuanya ke X, dikurangi nanti ya ini dikurangi ya, jadi kurangi sebab yang besar dikurangi yang kecil ya. Nanti ini bisa dipahami kalau udah ke grafik kenapa dikurangi, nanti ada setengah. Ini berapa? 3/4 kan? Berapa 3/4? 3/4 dikurangi 4/3 3/3 kan? Dikurangi. Nah, gini dulu lah biar enak lah ya. Kurung dulu biar keseluruhan gitu ya. Setengah min 2/4 dikurangi 4/3 min 2/3 ya? 3. Silakan. 3/4 81 81/2. Ini 3/3 27 bagi 3 9 kali 4 36 dikurangi ini min 2/4 16 bagi 2 8 min 2/3 min 8 kali 4 karena nggak bagi 3 kan. Min 8 kali min 4, minnya bawah aja. Jadi plus 32 bagi 3 kan, 32/3 tapi kali negatif di sini. Jadi negatif 32/3. Oke, hasil akhirnya min 36 sama min 8 jadinya min 44 ya. Terus ditambah, nah ini faktornya berapa? 6 ya. 6 bagi 2 3 kali 8 1 ini 243 dikurangi 6 dibagi 3 2 kali 2 jadinya min 44 ditambah berapa? 200 dulu, 200 kurangi 64 jadi 136 itu 70 bulan ya. 170 bulan ya nggak? 9 iya. ya, jadi tinggal kurangi saja sama berikutnya jadi 6 jadi berapa nih? Itu aja
Jadi ini kalau integral tak tentu hasil jawabannya berupa persamaan lagi variabel x. Tapi kalau integral tentu ya, ini hasilnya adalah suatu bilangan. Ya. Oke. Kalau sambil